أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. Ikhwati wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk terbangun di waktu subuh. Kemudian kita melaksanakan sebuah kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu salat subuh berjamaah di rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah kebahagiaan, kabar gembira bagi hamba-hambanya yang beriman. Nabi SAW mengatakan, Basyiril masa'ina fil dhulami ilal masajid. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang mereka berjalannya di dalam kegelapan menuju rumah-rumah Allah, yaitu untuk menunaikan salah satunya adalah sholat subuh berjamaah. Apa kabar gembiranya? Bin nurit tammi yaumal qiyamah. Kabar gembiranya bahwasanya hamba tersebut akan mendapatkan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Di mana di hari kiamat setiap insan membutuhkan cahaya. Cahaya sangat ia butuhkan tatkala ia mengarungi kegelapan sirat, tatkala ia menyeberangi sirat, jembatan yang berada terbentang di mulut neraka jahanam, yang mana sirat tersebut lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan di atas sirat tersebut, jembatan tersebut, lalu lalang kalalid, gancu yang tajam, lalu lalang yang ia siap mencoba cabik siapapun yang melewati. Maka pada saat itu seorang mukmin membutuhkan cahaya. Dan di antara cara terbaik untuk mendapatkan cahaya kelak di hari kiamat adalah dengan menunaikan sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah pada subuh hari ini kita telah menunaikan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak memberikan cahaya yang sempurna bagi kita pada hari kiamat. Amin. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah. Sebuah nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap insan. Modal utama bagi seorang insan untuk beribadah kepada Rabb-Nya. Modal utama bagi seseorang untuk meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, yaitu waktu. Waktu adalah modal utama, modal dasar bagi seseorang untuk dapat meraih kebaikan dan kebahagiaan.
Bagaimana tidak? Apabila waktu ikhwati fiddin, waktu telah hilang pada diri seseorang, maka waktu tersebut tidak akan bisa ia peroleh lagi. Hari kemarin telah hilang, hari kemarin telah berlalu, tahun kemarin telah lewat, maka tahun yang kemarin, bulan kemarin, hari kemarin tidak akan pernah terulang lagi. Seandainya seseorang kehilangan harta, kehilangan uang, kehilangan emas dan perak, ia masih ada kesempatan untuk memperoleh emas dan perak tersebut pada hari-hari berikutnya. Entah untuk mendapatkan emas dan perak yang serupa, atau boleh jadi ia akan mendapatkan emas dan perak yang lebih banyak lagi. Akan tetapi kalau waktunya yang hilang, maka ia tak akan pernah bisa menarik kembali waktunya yang telah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, aku bergaul dengan orang-orang sufi. Aku bergaul dengan orang-orang sufi, namun aku tidak mendapatkan faidah dari mereka sedikit pun. Beliau bergaul dengan orang-orang sufi dan beliau tidak mendapatkan faedah apapun kecuali dua kalimat. Kecuali hanya dua, yaitu al-waqtu sayfun fa in qata'tahu wa illa qata'aka. Illam tasghalha bil haqqi wa illa saghalatka bil batil. Kata beliau, faedah yang beliau dapatkan hanya dua. Yang pertama, waktu itu ibaratkan pedang. Jika engkau tidak menebasnya, maka ia akan menebasmu. Kemudian yang kedua kata beliau, jiwamu apabila tidak engkau sibukkan dalam kebenaran, maka ia akan menyibukkan dirimu di dalam kebatilan. Ikhwati fiddin, waktu adalah nikmat yang akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya kelak di sisi Allah. Dalam surah At-Takatsur ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalian benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban pada hari itu tentang nikmat yang kalian dapatkan. Apa nikmat yang kalian dapatkan? Allah sebutkan dalam surah At-Takatsur, apa nikmat yang Allah berikan? Di antaranya bermegah-megahan dengan kehidupan dunia. Dan ternyata apa? Modal untuk mendapatkan kemegahan dalam kehidupan dunia adalah waktu. Sehingga seseorang dapat meraih kebahagiaan di dunia, kemegahan kehidupan dunia adalah dengan waktunya. Maka yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawabannya adalah apa? Waktu yang kita miliki. Perkara ini ikhwan, sesuatu yang jiwa ini harus sering diingatkan untuk mengutamakan menggunakan waktunya untuk kebaikan, dan selalu memotivasi jiwa untuk terus menggunakan waktu untuk ketaatan kepada Allah, dan menjadikan waktu kita adalah waktu yang efektif di dalam kehidupan ini. Lihat hari ini, berapa banyak pencuri waktu kita, berapa banyak waktu kita yang terbuang sia-sia, atau bahkan waktu yang kita miliki dipenuhi dengan perbuatan dosa dan maksiat. Waktu yang kita miliki kita habiskan waliyadzubillah di dalam kebatilan. Lihat,
Berapa banyak orang yang hari ini waktunya habis untuk bermedsos. Bangun tidur yang dicari pertamanya Android, buka. Nggak penting dia buka status WA kawannya, dia buka lagi. Dia nggak puas, dia buka lagi FB-nya. Nggak puas, buka lagi IG-nya dan seterusnya. Sehingga apa? Waktu yang dia miliki yang terbatas habis untuk perkara tersebut. Tidak terasa sudah 1 jam, 2 jam, 3 jam. Belum lagi apa? Sebelum tidur, murojaah. Kalau santri biasanya murojaah hafalan. Kalau balik ke rumah bukan lagi Al-Quran yang dipegang, apa? HP yang dipegang. Murojaah. Waliyadu. Maka ikhwati fiddin. Kalau orang barat bilang apa? Time is money. Oh, apa itu? Waktu itu adalah uang. Kalau kita orang muslim apa? Al-waktu aghla minad dahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Kenapa? Alasannya sudah kita sampaikan tadi. Kalau emas kita terluput untuk mendapatkannya, hilang emas tersebut, masih ada kesempatan untuk mendapatkannya. Tetapi kalau yang hilang itu waktu, selesai sudah. Waktu tak akan bisa ditarik. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, ya ibn Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yaumuk dhahaba ba'du. Beliau mengatakan apa? Wahai anak Adam, sesungguhnya dirimu hanyalah kumpulan dari hari-hari. Sesungguhnya dirimu hanyalah kumpulan dari hari-hari. Apabila harimu telah hilang, harimu telah pergi, maka pergilah bagian dari dirimu. Saya dan antum ikhwan hanyalah kumpulan hari-hari. Jazakumullah khairan. Ana dan antum, kita semua hanyalah kumpulan hari-hari. Kalau kita hendak merenung sejenak, tafakur sejenak, mengingat waktu kecil dulu, kalau kita renung, kita hayati, pergi dari rumah pakai baju lengkap plus sendal, rapi keluar rumah. Balik ke rumah, sendal hilang, baju pun lupa naruh di mana, kepala dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah kuning. Ngapain? Berseluncur di lumpur. Kemarin kita baru masuk, hampir masuk ke desa Binakarya, ada yang main anak-anak. Dia bilang kawan-kawan, nah itu dulu permainan anak-anak dulu ya begitu. Kalau pakai baju nggak bisa lancar seluncuran. Jadi kalau ada lumpur, ada tanah, disiram pakai air dulu. Buka bajunya. Wah, itu waktu kecil. Ternyata baik. Sekarang nggak terasa umur sudah 30 tahun. Nggak ada beban dulu kehidupan kita. Taunya makan, main, tidur, capek. Ternyata berlalu waktu. Ternyata waktu hanya sebentar. Seakan-akan kita tidur di waktu pagi, terbangun di waktu sore. Umur yang tadi baru sekian tahun, sekarang sudah puluhan tahun. Bapak-bapak yang jenggotnya sudah memutih, mungkin tidak sadar. Ternyata, ya Allah, umur saya sudah tua.
ternyata waktu itu sangat cepat berputar. Maka sungguh benar yang beliau katakan bahwasanya kita hanyalah kumpulan dari. Kalau hari kita telah berlalu, maka hilanglah bagian dari diri kita. Dan tersisalah waktu yang ada pada diri kita saat itu. Dan kita pun tak pernah tahu masih berapa banyak waktu yang kita miliki. Sehingga kita pun tidak pernah tahu masih berapa banyak bagian dari kehidupan kita. Karena kita tak pernah tahu kapan habisnya waktu kontrak kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mengaitkan sebuah ibadah dengan waktu. Contohnya salat 5 waktu. Dalam surah An-Nisa ayat 103, ayat yang tidak asing bagi kita, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguh salat itu adalah sebuah kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya atas orang-orang yang beriman. Salat sangat erat kaitannya dengan waktu. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbu ila Allah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW mengatakan, as-salatu ala waktiha. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah salat tepat pada waktunya. Ternyata apa? Ibadah salat sangat besar kaitannya dengan waktu. Ibadah haji demikian pula. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-hajju ashhurun ma'lumat, musim haji itu terdapat pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Dan demikian pula ibadah-ibadah yang lain sangat kuat kaitannya dengan waktu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak bersumpah dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua. Ayat yang pertama, yang kedua dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar, waktu subuh, dan demi malam yang 10. Wan nahari idza tajalla, demi siang apabila telah terang benderang waktu siang tersebut. Wadduha, dan demi waktu duha. Wal asri, dan demi masa. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutupi cahaya siang. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Dan ini menunjukkan bahwasanya waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Waktu adalah modal utama bagi seorang insan untuk meraih kebahagiaan. Waktu adalah modal dasar bagi seorang mukmin untuk meraih kebahagiaan akhirat. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, seorang mukmin yang cerdas, dia akan menggunakan modal utamanya untuk meraih kebahagiaan akhirat. Dia tidak akan menghabiskan waktunya untuk perkara yang sia-sia, apalah lagi untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Akan tetapi kenyataan dari kehidupan kita ya kawan, banyak sekali
di antara kita yang meremehkan nikmat waktu. Tersadar kapan? Tersadar tatkala uban telah memutih. Tersadar kapan? Tatkala jenggot sudah memutih. Tersadar kapan? Tatkala telah terbaring di tempat tidur, kemudian mengidap penyakit yang telah diponis oleh dokter ini penyakit yang sulit untuk sembuh. Kapan sadarnya? Sadarnya ketika sudah hilang semua hartanya. Ketika masih punya harta, lupa untuk bersedekah. Tidak menggunakan waktunya untuk beribadah. Ketika hartanya telah hilang, baru ia mulai apa? Mulai berantakan. Ketika masih berada di dalam sebuah jabatan, menduduki sebuah jabatan, lupa. Ketika telah turun dari jabatan tersebut, baru dia ingat. Anda pernah ngobrol dengan salah seorang mantan pejabat di Sintang, rahimahullah ta'ala. Sekitar 1 bulanan yang lalu beliau menikah. Beliau cerita, Ustaz, baru sekarang Anda merasakan nikmatnya hidup. Apa itu, Pak? Saya tanya sama beliau. Beliau sampaikan, alhamdulillah sekarang saya baru bisa merasakan nikmatnya hidup. Saya bisa adzan di masjid, Ustaz. Saya bisa nyapu kotoran cicak yang ada di masjid. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa merasakan nikmatnya hidup. Kenapa? Karena saya tidak disibukkan lagi dengan banyaknya urusan manusia. Dulu, kata beliau, sulit bagi saya untuk berangkat ke masjid. Dan bahkan hampir-hampir tidak ada waktu dan tidak ada motivasi untuk berangkat menuju ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Dan tidak sedikit waktu sholat Jumat yang terabaikan. Dan kalaupun saya berangkat untuk sholat Jumat, berangkatnya ketika muadzin telah mengumandangkan adzan, ketika khatib telah naik ke atas mimbar. Dan ketika umur beliau sudah 60 tahun, hampir 70 tahun, baru beliau akan merasakan nikmat tersebut. Yang sebelumnya beliau sibuk dengan urusan pekerjaan. Ternyata apa ya? Kita terkadang tersadar ketika semuanya terhilang. Kita tersadar ketika apa? Waktu sudah hampir mendekati finish. Alhamdulillah kalau masih sadar. Jangan sampai sudah datang waktunya, idza jaa ajaluha la yastakhiru sa'atan wa la yastakdimun. Ketika ajal telah datang, ajal itu tidak bisa kita akhirkan walaupun sejenak, dan tidak bisa pula kita percepat walaupun hanya 1 menit. Maka ketika hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, maka manfaatkan nikmat tersebut untuk kebaikan. Jangan pernah menunda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Nabi SAW mengatakan 2 nikmat yang kebanyakan manusia lalai akan 2 nikmat tersebut. Maghbunun. Apa nikmat tersebut? Nikmat sehat dan waktu luang. Maghbunun artinya apa? Tertipu. Gambarannya seperti apa? Orang yang berdagang. Orang yang berdagang, barang dagangan yang dia beli harganya sangat murah. Tetapi apa? Dia beli barang dagangannya tersebut dengan jumlah yang apa? Dengan jumlah yang sangat banyak. Sejatinya apa? Dia telah tertipu, terperdaya
karena membeli dengan jumlah yang sangat banyak. Dia melakukan sesuatu yang dia lakukan ternyata apa? Sia-sia. Dan dia beli sesuatu yang sia-sia tersebut dengan waktu yang berharga. Sebagai contoh juga ya, mudah-mudahan bisa menjadi ibrah. Saya pernah ketemu dengan orang tua yang beliau di umur 55 tahun baru belajar Al-Quran. Umur 55 tahun baru beliau belajar membaca Al-Quran. Dia bergumam begini, Ustaz, seandainya harta yang saya kumpulkan selama ini, dari umur saya 25 tahun saya sudah mulai bekerja. Kemudian saya kumpulkan harta, saya bangun rumah, saya beli tanah, saya beli aset di sana sini. Di umur 55 tahun ini, seandainya waktu saya bisa diputar. Kembali lagi umur saya 25 tahun yang lalu. Saya tidak punya keinginan untuk memiliki harta ini. Saya punya keinginan untuk bisa belajar membaca Al-Quran. Seandainya harta saya ini bisa saya tukar dengan hafalan Quran yang dimiliki oleh anak-anak yang hari ini belajar menghafal Al-Quran, maka saya akan tukar semua itu. Tetapi begitu sulitnya. Saya sudah mencoba, Ustaz. Saya beli Al-Quran jenis ini, katanya ini Al-Quran paling mudah digunakan untuk belajar. Saya tidak bisa apa-apa. Saya beli Al-Quran yang katanya Al-Quran ini terbaik. Kenapa? Karena ada apa? Ada pennya, kalau pennya dipencet nanti apa? Suaranya muncul. Mau suara siapa pun ada. Yang paling pelan sampai yang paling cepat. Dilengkapi dengan tata cara membaca Al-Quran. 24 jam bisa baca Al-Quran. Sudah saya beli, sudah saya pelajari, tidak bisa. Kemudian ketika saya duduk belajar, hanya membedakan antara huruf ain dengan huruf hamzah saja tidak bisa. Ya Allah, ternyata apa? Begitu ruginya saya. Ya Allah. Ini angan-angan orang yang sudah mendapatkan apa? Mendapatkan cita-cita yang ia cita-citakan. Ya, terkhusus antum yang hari ini menjadi penghafal Al-Quran, seorang penuntut ilmu, berbahagialah. Karena antum sedang berada di atas sebuah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang tidak Allah berikan kepada semua manusia. Nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap insan untuk bisa duduk bersimpuh mendengarkan kalam Allah, menghafalkan kitab Allah. Tidak semua orang mendapatkan nikmat ini. Ini nikmat yang sangat besar yang banyak orang-orang yang bercita-cita, berangan-angan untuk bisa melakukannya. Tetapi ternyata mereka tidak mendapatkan kesempatan ini. Sedangkan antum Allah berikan nikmat, antum bisa duduk dengan tenang menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi. Ini nikmat paling besar yang Allah berikan. Jangan pernah sia-siakan. Kemudian ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin. Sababaka qabla mautik." Nabi SAW mengatakan, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamik. Dan waktu sehatmu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghina'aka qabla fakrik. Dan masa kayamu, kondisi engkau memiliki harta sebelum waktu fakir muda datang.
wa faraghaka qabla sughlik. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibuk. Wa hayataka qabla mautik. Dan masa hidupmu sebelum masa kematian. Seorang mukmin yang cerdas, dia akan betul-betul memanfaatkan masa mudanya sebelum datang masa tua. Di saat umur masih muda, pikiran masih cemerlang, beban masih sedikit. Anak muda memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menghafal, memiliki kecerdasan yang sangat kuat untuk memahami pelajaran-pelajaran agama. Di saat muda, seorang pemuda bisa fokus. Berbeda halnya dengan orang tua. Orang tua, kekuatan hafalannya sudah mulai menurun, kecerdasan sudah mulai menurun. Belum lagi fokusnya sudah berkurang. Lagi sibuk mau menghafal 1-2 baris ayat Al-Quran. Istrinya dari dapur manggil, Pak. Ibu lagi sibuk. Umi lagi sibuk, tolong ceboi si adik. Sudah buyar tuh. Buyar tuh. Ya Allah, baru dan hafal sayap. Baru dan hafal satu baris. Dah suruh ceboi anaknya sudah ceboi anak. Selesai nyibu anak, mau wudu, Pak. Gasnya habis, Pak. Tolong beli ke pasar. La haula wala quwwata illa billah. Datang lagi, Pak, tolong pasangkan. Air galon habis. Belikan, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Itulah gambaran orang yang sudah berkeluarga. Maka antum pemuda-pemuda, antum belum disibukkan dengan urusan tersebut. Manfaatkan waktu. Manfaatkan waktu. Jangan pernah menunda-nunda waktu. Oh, kalau demikian orang tua tidak punya waktu, tidak juga demikian. Orang tua pun yang sudah punya tanggung jawab anak dan istri. Seorang istri telah memiliki tanggung jawab suami dan anak-anaknya di rumah. Dia pun harus memiliki memiliki manajemen waktu yang bagus. Dia harus punya punya jadwal. Dia buat jadwal kegiatan kesehariannya di rumah. Dia bagi jadwalnya kapan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala, kapan waktunya untuk urusan dunia. Jangan sampai kita tidak memiliki waktu untuk berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pemuda, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan di antara golongan-golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Di antara orang yang akan mendapatkan naungan, golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Matahari didekatkan. Setiap manusia akan berkeringat sesuai dengan kadar amalnya. Ada yang berkeringat sampai kedua mata kakinya, ada yang keringat sampai betisnya, ada yang keringat sampai lututnya, ada yang keringat sampai punggungnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Dikarenakan matahari didekatkan. Di hari tersebut ada 7 golongan yang memberikan naungan. Di antaranya Nabi SAW mengatakan wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Di antaranya seorang pemuda yang tumbuh kembang di dalam peribadatan kepada Allah. Maka kalau antum pemuda yang hari ini belajar di pondok pesantren, mudah-mudahan antum termasuk di antara orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Ketika antum ikhwan punya anak, punya putra, punya putri yang hari ini berada di pondok pesantren, berbahagialah.
Kenapa? Karena Anda memiliki harapan besar, memiliki putra dan putri yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah. Kemudian perkara yang Nabi SAW sebutkan tadi yang hendaknya diperhatikan adalah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan seseorang itu kondisinya akan senantiasa berubah. Terkadang ia berada pada kondisi luang, dalam sekejap bisa saja ia berada pada posisi sibuk. Boleh jadi dia hari ini sibuk, suatu saat dia akan berada dalam waktu luang. Maka seorang mukmin adalah seseorang yang sangat pandai dalam memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Ketika ia berada pada waktu luang, yang dia pikirkan, waktu ini adalah modal bagi saya untuk mendapatkan kebaikan. Contoh perbandingan antara santri dengan ustaz. Ustaz mau disuruh jadi imam dadakan, dikasih syarat, Ustaz kalau jadi imam tolong baca surah Al-Baqarah rakaat pertama minimal 1 lembar, rakaat kedua minimal 1 muka. Ngasih taunya 30 menit sebelum sholat subuh. Ada santri dikasih tahu, fulan, nanti kalau jadi imam sholat subuh tolong baca rakaat pertama minimal 1,5 muka, rakaat kedua minimal 1 lembar. Siap kan? Siap. Kira-kira yang kewalahan yang mana? Ustadznya kewalahan. Waduh. Kalau orang Jawa bilang apa? Iya. Bingung. Kenapa? Karena waktu murojaah Qur'annya jauh lebih sedikit. Ustadz punya waktu pagi harus ngurusi anak, berangkat ngajar, nanti pulang ke rumah capek, ngurusi anak, ngurusi kebutuhan rumah tangga, waktu malam berangkat kajian, sebelum kajian harus persiapan datang ke rumah capek, besok pagi terbangun, begitu terus rutinitasnya. Ternyata apa? Oh, jadi ustadz pun waktunya sudah banyak habis. Kenapa Anda bandingkan antara santri dengan ustadz yang lain? Supaya antum memiliki pandangan. Ternyata jadi ustadz pun waktunya banyak apa? Tersisihkan untuk perkara-perkara yang lain. Apalagi ketika antum tinggal di luar pondok pesantren, maka tentunya waktu sangat banyak yang antum gunakan untuk perkara-perkara yang lain. Kalau kemudian kita tidak pandai memanage waktu kita, maka waktu kita akan hilang begitu saja. Kita punya kawan di Sintang, Masya Allah. Beliau seorang dokter. Sudah kurang lebih 1 tahun ini beliau tidak mau pegang yang namanya HP. Di awal-awal beliau tidak pegang HP, katanya, Bang, apa antum kemudian sekarang tak pegang HP? Susah kita menghubungi. Jawaban awal-awalnya beliau katakan, tidak usah, mau lebih tenang ya, mau pegang HP, banyak yang hubungi. Terus berjalan waktu, terus saya tanya, terus beliau katakan apa? Ustaz, anak rasa ketika anak pegang HP, Ustaz, habis waktu anak. Udahlah berangkat pagi cepat, pulang kadang jam 5 sore. Belum lagi sebelumnya sering apa? Berada
berada di tempat praktek, pulang ke rumah masih main HP. Beliau bilang apa? Waktunya seharusnya bersama anak istri, sebelum tidur murojaah dulu. Apa yang dimurojaah? Status WA. Yang dimurojaah apa? Buka link-link yang dikirim di grup-grup WA. Baru itu. Belum lagi medsos yang lain. Akhirnya kata beliau, anak putuskan saat anak tidak pegang HP. Dan alhamdulillah setelah anak pegang HP, ternyata hidup anak lebih tenang. Orang dapat kabar si fulan begini, si alan begitu. Pejabat ini korupsi, pejabat itu nambah bini satu lagi. Anak tidak tahu, Ustaz. Hidup anak tenang. Ustaz fulan begitu, Ustaz alan begini. Anak tidak tahu, Ustaz. Yang anak tahu, anak bangun waktu pagi, aktivitas anak ini, anak lakukan nanti balik ke rumah bersama anak istri. Anak tahu jadwal kajian hari ini, ba'da sholat maghrib, ba'da sholat isya anak datang. Setelah itu anak balik ke rumah, habis tidur sudah. Waktu besok lakukan hal yang sama. Begitu terus. Kenapa? Karena anak ngerasa bahwasanya waktu itu, waktu saya terus bersahabat dengan handphone saya merasa bahwasanya apa? Saya belum siap menjadi penghuni kubur. Kenapa? Karena banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Terkadang apa? Saya punya teman dekat, gara-gara apa? Saya buat status WA, saya tidak ada niat nyinggung dia tersinggung. Besok tidak bertegur dengan dia. Gara-gara dia buat status, saya kasih komentar. Padahal komentar saya pun cuman sekedar gurauan. Ternyata dia pun tersinggung. Terkadang teman saya buat status WA, saya lihat. Kemudian apa? Saya ngerasa maksud dia itu saya. Akhirnya saya pun mandang dia tak nyaman. Akhirnya apa? Saya putuskan tidak menggunakan apa? HP. Ternyata hidup saya lebih tenang. Tetapi itu sulit. Maka daripada itu apa? Intinya apa ya, intinya bukan kemudian anak bilang, di sini jangan pakai HP itu, tidak demikian. Tapi maksudnya apa? Manfaatkanlah nikmat yang Allah berikan berupa apa? Medsos, manfaatkan untuk kebaikan. Karena hakikatnya medsos itu ibaratkan pisau bermata dua. Bisa kita gunakan untuk kebaikan, bisa pula digunakan untuk keburukan. Tergantung kita mau pilih yang mana. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin itu ya, perkara yang bisa kita sampaikan. Terakhir nasihat kalaupun terpaksa menggunakan HP, antum harus bermedsos, kurangi grup WA. Ya, kalau bisa antum punya grup keluarga satu grup, mungkin grup yang berkaitan dengan pekerjaan antum, grup ketiga kalau bisa grup yang berkaitan dengan kebaikan akhirat antum berupa apa? Grup untuk bisa menuntut ilmu. Sudah 3 grup yang cukup. Grup apa? Keluarga, grup yang berkaitan dengan pekerjaan, grup yang berkaitan dengan kebaikan akhirat kita. Sudah cukup. Ada grup-grup yang tak penting, grup alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, alumni kuliah, hapus semua. Keluar. Tak penting. Ada tambah lagi apa tuh? Grup komplek, grup ibu-ibu atau grup komplek ibu-ibu. Isinya ngerumpi, kalau bisa keluar. Mudah-mudahan bapak-bapaknya tidak ada grup apa? Grup ngerumpi komplek. Kalau bisa apa? Kurangi. Kalaupun harus kemudian kurangi apa? Berselancar di medsos. Antum timbang-timbang, antum punya Facebook, itu antum gunakan untuk kebaikan apa keburukan? Kebaikan, Ustaz. Coba timbang lagi, berapa persen kebaikannya? 20%. Terus sisanya 40%-nya untuk senang-senang. Sisa berapa lagi itu? Sisa 40%. 40% kadang-kadang lalai, Ustaz. Nampak ada
video, nampak ada tulisan yang kurang manfaat, kadang-kadang lama ya sudah. Hanya 20% ya sudah hapus. Antum punya IG, apa manfaatnya IG? Anak lihat cuplikan kajian Ustaz. Oh, cuplikan kajian. Berapa sering lihat cuplikan kajian? Ya, waktu mau tidur sekali dua kali. Terus seringnya apa? Nonton artis. La haula wala quwata illa billah. Berarti apa? Tinggalkan. Kenapa? Karena seorang mukmin akan berpegang sebuah moto apa? Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jas. Semangatnya dalam perkara apa? Semangatnya dalam perkara yang bermanfaat. Kemudian dia senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Kalau ada yang bermanfaat, dia semangat untuk mengerjakan. Kalau ada perkara yang bermanfaat, dia tidak bermalas-malasan untuk mengerjakan. Tetapi kalau ada perkara yang tak bermanfaat, dia segera tinggalkan. Itu moto hidup seorang mukmin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak dan juga antum. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan pada usia kita, pada umur kita, pada waktu kita, pada keluarga kita, anak dan istri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia dan Allah mempertemukan kita di akhirat. Ana ucapkan kepada antum semua uhibbukum fillah. Ana mencintai antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia langkah ana untuk bisa datang berjumpa bersua dengan antum. Masya Allah kebahagiaan. Ana berbahagia melihat wajah terutama orang tua yang berbinar-binar di majelis ilmu. Ini sebuah kebahagiaan. Pengobat lelah, pelipur lara bagi para ustadz adalah wajah yang berseri-seri dari wajah para penuntut ilmu tatkala mereka mendengarkan ilmu yang disampaikan. Anak yakin Ustaz Aan dan ustaz-ustaz yang lain pasti bahagia melihat wajah antum-antum yang cerah tatkala mendengarkan ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada anda dan antum untuk berjalan di atas dakwah yang mulia ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi